Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Rania dan Kaila akan menjelaskan mata kuliah SPT Masa dan SPT Tahunan. Yang pertama itu ada SPT Masa. Jadi SPT Masa itu adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut setiap bulannya. Tujuan pelaporan SPT Masa itu sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Lalu penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Nah, ini ada jenis-jenis SPT Masa. Yang pertama itu ada SPT Masa PPH pasal 21 atau 26. Jadi ini tuh melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan, di mana pasal 21 mengatur karyawan Indonesia, dan pasal 26 itu mengatur karyawan asing yang berdomisili di Indonesia. Batas waktu pembayarannya itu jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor yaitu tanggal 20. Selanjutnya itu ada SPT Masa PPH pasal 22, yaitu melaporkan pajak yang dipungut bendaharawan pemerintah berkenaan dengan penghasilan dari transaksi impor. Batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikut setelah pajaknya itu dipungut dan batas waktu lapor jatuh pada hari kerja akhir minggu berikutnya. Ada SPT Masa PPH pasal 23 itu sehubungan dengan pajak yang dipotong dari hasil transaksi modal seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa, dan pendapatan yang terkait dengan aset selain dari transaksi tanah dan bangunan dan jasa. Pasal 23 juga itu diperuntukkan untuk transaksi yang terjadi dengan wajib pajak Indonesia. Pasal 26 dengan orang asing atau badan usaha tetap milik asing. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu melapor pada tanggal 20. Next-nya itu ada SPT Masa PPH pasal 25 berhubungan dengan angsuran bulanan. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 15 bulan berikutnya, diikuti tanggal 20 sebagai batas waktu melapor pajak. Lalu ada SPT Masa PPH pasal 4 ayat 2 sehubungan dengan pajak yang dipotong dari penghasilan yang dipotong dari bunga, deposito, dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturannya. Batas waktu pembayarannya itu jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti tanggal 20, di mana merupakan batas waktu pelaporan. Lalu ada SPT Masa PPH pasal 15, laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu seperti wajib pajak badan yang bergerak di bidang pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas, dan geotermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah. Batas waktu pembayarannya itu jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya dan diikuti tanggal 20 sebagai batas waktu pelaporan. Nah, ini ada denda terlambat lapor SPT Masa. Jadi bagi wajib pajak yang telat lapor SPT Masa akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 500.000 untuk SPT Masa PPN, sementara SPT Masa lainnya seperti PPh 21 sebesar 100.000. Adapun denda telat bayar yang dikenakan mencapai 2% per bulan dari pajak yang belum dibayarkan tersebut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajaknya yang wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir periode tahun pajak. Sama seperti SPT masa tadi yang dijelaskan oleh Rania, perbedaannya di sini adalah periodenya yaitu 1 tahun pajak. SPT tahunan terbagi menjadi dua, yaitu ada SPT perorangan atau OP dan SPT badan. Nah, SPT OP ini bisa dilakukan selama 3 bulan, sedangkan SPT tahunan badan ini bisa dilakukan 4 bulan. Artinya, batas akhir lapor SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret dan wajib pajak badan adalah 30 April. SPT tahunan orang pribadi ada 3 formulir. Yang pertama ada formulir 1770 SS atau sangat sederhana. Formulir 1770 SS ini diperuntukkan bagi WP yang berstatus karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun. Selain itu, formulir ini digunakan hanya untuk WP yang bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu 1 tahun. Apabila gaji WP ini di bawah 5 juta, maka menggunakan formulir 1770 SS dan hanya terdiri dari 1 lembar. Yang kedua ada formulir 1770S atau sederhana. Formulir 1770S ditujukan bagi WP yang berstatus karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahun. Formulir ini juga berlaku bagi WP yang bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Dan yang ketiga ada formulir 1770. Formulir 1770 ditujukan untuk WP yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan yang dikenakan PPh final atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Nah, WP yang mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri ini seperti usaha pertokoan, salon, warung, dan lainnya. Sedangkan WP yang mendapatkan pekerjaan bebas itu misalnya dokter, notaris, petugas dinas asuransi, dan lain-lain. Formulir ini ditujukan bagi WP yang mendapatkan penghasilan lebih dari 1 atau lebih pemberi kerja. Next. SPT tahunan badan. SPT tahunan badan hanya memiliki 1 jenis formulir, yaitu formulir SPT 1771. Berbeda dengan yang OP tadi, ada 3 formulir. Badan usaha atau perusahaan yang menggunakan SPT 1771 ini diberlakukan untuk badan usaha seperti PT, CV, usaha dagang atau UD, organisasi, yayasan, dan perkumpulan. Pelaporan SPT tahunan badan ini tidak berbeda jauh dengan yang OP karena sekarang SPT tahunan badan dapat dilaporkan via online melalui djponline.pajak.go.id. Berikut ada ketentuan pengisian SPT tahunan badan. Yang pertama, isi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar dalam arti secara perhitungan, penulisan, penerapan, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan sebenarnya sesuai keadaan. SPT ini harus diisi dengan lengkap karena memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. SPT harus diisi jelas, artinya asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang dilaporkan dalam SPT, tidak boleh ada yang ditutupi. Yang kedua, isi SPT dengan bahasa Indonesia dengan satuan mata uang rupiah atau mata uang asing apabila mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Yang ketiga, SPT harus ditandatangani dan SPT disampaikan ke KPP tempat WP dikukuhkan. Yang keempat, isi SPT tahunan PPh Badan 1771 melalui software SPT elektronik atau ISPT yang harus diunduh dahulu atau melalui e-form pada DJP online untuk selanjutnya membuat file CSV SPT 1771 dan melakukan e-filing SPT tahunan PPh Badan pada aplikasi e-filing pajak yang resmi. Yang kelima, perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT tahunan PPh Badan dalam jangka waktu paling lama sekitar 2 bulan dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis atau cara lain sesuai ketentuan Ditjen Pajak.
Yang keenam, WP juga harus mencantumkan lampiran dan dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT. Di mana ini diatur dalam Per 02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT beserta lampirannya. Ini ada denda telat SPT tahunan. Yang pertama ada SPT LP sebesar 100.000 dan SPT badan sebesar 1 juta. Tadi adalah materi tentang SPT tahunan dan SPT masa yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.